Agustusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumedang yang beranggotakan 3 orang, ada Rian, Firmansyah, Rama, ada Reisha Bebianti, akan menerangkan, pembelajaran yang kemarin kita sudah bahas, yaitu dari bab 7 sampai bab 12. Di sini saya akan menerangkan, secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi nggak akan bertele-tele gitu, jadi akan set gitu ngejelasinnya. Yang dari bab 7 akan diterangkan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep motivasi. Apa itu konsep motivasi? Yaitu definisi motivasi atau, apa definisi motivasi? Yaitu definisi motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Jadi di dalam organisasi itu kita harus mempunyai motivasi agar kita bisa, terus berjalan ke depan, agar kita bisa grow up terus, dan adanya motivasi ini kita semua memiliki acuan agar bisa lebih baik. Next, Rian. Itu adalah salah satu dari, definisi motivasi. Selanjutnya di sini ada, teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement, yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi atau need for, affiliation, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi. Nah, di bawah ini ada, kita ngambil beberapa aja, yaitu 3 adalah teori motivasi menurut para ahli. Begitu. Next, Rian. Nah, selanjutnya, di bawah ini juga, penentuan tujuan memiliki 4 mekanisme motivasi. Salah satunya adalah tujuan menuntun atensi, tujuan mengatur upaya, tujuan meningkatkan kegigihan, dan tujuan membantu pembangunan serta penerapan, strategi-strategi tugas dan perencanaan tindakan. Nah, yang 4 ini, merupakan, penentuan tujuan mekanisme motivasi. Selanjutnya, Rian. Yaitu di bab 8 saya akan, menerangkan tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Next, di bawah ini ada beberapa model karakteristik ya. Yang pertama ada keahlian, kedua identitas, tugas, ketiga signifikan tugas, keempat kemandirian, dan kelima umpan balik. Di model karakteristik ini tentu keahlian sangat penting ya dalam organisasi atau dalam satu kelompok. Karena, adanya keahlian ini bisa membentuk suatu, tim yang sangat baik. Yang kedua ada identitas tugas, ketiga signifikan tugas, dan keempat mandirian, terus umpan balik. Seperti itu. Udah, lanjut, Rian. Selanjutnya akan diterangkan masih aku? Selanjutnya, di bawah ini juga ada bagaimana pekerjaan bisa didesain ulang. Yang pertama ada rotasi pekerjaan, yang kedua ada pengayaan pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah, rutinitas di mana pergeseran, tugas dari, orang-orang atau secara berkala ya, antara orang dan perorangan. Yang kedua adalah pengayaan pekerjaan atau adanya evaluasi di akhir suatu acara atau di akhir setelah kita melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu. Next, Rian. Terus, kita juga membahas tentang alternatif pengaturan kerja. Kita hanya menulis 3 saja, salah satunya adalah flex time waktu atau kerja yang fleksibel, yang kedua pembagian kerja, dan yang ketiga bekerja jarak jauh. Nah, di bawah ini, ada beberapa pengaturan kerja ya, Bapak, ya. Tuh, kita sudah tulis per bagian-bagiannya dan per poin-poinnya, ada di sini, gitu. Ya udah, selanjutnya akan diterangkan oleh Rian. Oke, untuk melanjutkan di sini ada bab 9 ya, menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku organisasi. Yang pertama di sini ada definisi. Definisi dari kelompok ya, kelompok atau grup. Menurut Robbins, 1996, mendefinisikan kelompok sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi untuk membentuk suatu kelompok itu memerlukan,
nggak bisa satu orang ya, jadi harus ada lebih dari satu orang. Kalau semisalnya ada 2 orang itu sudah bisa disebut kelompok, selama itu ada yang namanya ketua dan juga memiliki tujuan gitu ya dalam kelompok tersebut. Lalu di sini ada dibagi lagi ada 2 kelompok itu, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok informal ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegaskan tugas-tugas. Lalu yang kedua ada informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Nah, lalu di sini selanjutnya ada hal-hal mengenai kelompok. Di sini di dalam suatu kelompok itu ada peran, ada juga norma, status, ukuran, dan koefisien. Nah, untuk istilah peran ini dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang dikaitkan dengan erat oleh seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu. Lalu yang kedua ada norma, adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam suatu kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Jadi dalam kelompok itu memiliki norma atau juga aturan. Lalu yang ketiga ada status ya, status sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan sebagai sosial yang diberikan kepada kelompok. Jadi ini status ini sebagai wewenang setiap anggotanya ya, memiliki wewenang. Jadi sebagai status apa, terus memiliki wewenang dan juga tanggung jawab. Lalu ke koefisien, yaitu tingkat di mana para anggotanya saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Oke, next-nya. Di dalam perilaku kelompok itu ada struktur, yaitu yang pertama ada hubungan antar arus, yang kedua adalah status dan pola interaksi manusia. Hubungan antar arus, susunan status atau urusan sosial dapat berkembang karena berbagai sebab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada berapa besar seseorang memberikan sumbangannya terhadap tujuannya. Lalu yang kedua adalah status pola interaksi manusia atau di sini ada ahli yaitu Visek dan Ofsi mengemukakan bahwa tingkah laku atau cara berinteraksi suatu kelompok seringkali memberikan suatu gambaran mengenai struktur dan juga status. Lalu selanjutnya kita akan membahas bab 10, memahami tentang kerja sama tim ya. Nah, pengertiannya itu tim kerja. Tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada cara menciptakan tim yang efektif ya. Di sini poin-poinnya akan saya ringkas saja. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan saling menghormati. Lalu yang kedua adalah sebagai tim yang berarti kita beberapa orang yang memiliki pemikiran dan pendapat masing-masing harus bisa tetap saling menghormati satu sama lain. Nah, lalu yang ketiga sebagai leader atau pemimpin dari kelompok tersebut harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada beberapa poin lainnya, itu hal untuk menciptakan atmosfer, lalu menanamkan sikap saling memiliki, lalu anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi dan komunikasi yang telah mengenai tujuan grup akan memiliki komitmen akan tindakan dan aksi tim, dan lain-lain ya. Lalu selanjutnya tujuannya ya, tujuan bekerja dalam tim. Setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu, demikian juga bekerja sama tim sudah pasti memiliki tujuan. Pada dasarnya tujuan bekerja dalam tim didasarkan pada 2 prinsip, yaitu yang pertama adalah kesatuan tujuan dan yang kedua ada efisien dan efektif. Efisien serta efektif dalam suatu tim ialah tim yang bekerja tanpa pemborosan serta kecerobohan sehingga memberi kepuasan kinerja. Ya, secara singkatnya bisa dikatakan itu keefisienan ya dalam bekerja. Nah, suatu tim disebut efektif apabila telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tim yang efektif itu memiliki tujuan yang jelas dan operasional. Lalu yang kedua, keterampilan yang memadai. Yang ketiga adalah komitmen. Yang keempat adalah saling percaya.
Yang kelima, komunikasi yang baik. Dan keenam, kemampuan negosiasi. Lalu, kepemimpinan yang tepat. Oke, selanjutnya di sini membahas bab 11 ini akan dijelaskan oleh Rama. Silakan Rama. Halo, Rama. Di sininya bab 11 komunikasi. Lanjut, Tak. Bab 11 komunikasi. Lanjut, Tak. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti secara harfiah. Definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Next. Fungsi komunikasi. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi pada dasarnya terdiri dari 4 fungsi utama di dalam suatu organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Next. Proses komunikasi. Proses komunikasi, communication process adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan perpindahan dan pemahaman makna. Bab 12, kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Next. Definisi dari kepemimpinan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Giorgio Erteri yang dikutip dari Suetarto tahun 1998. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara dasar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada dari G.I. Verman dan E.K. Aylor tahun 1950. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok, mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum, dan kerjasama dari tiap individu. Next. Yang ketiga ada dari C.M. Bandel dan Is Leadership Losing Importance. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat ada dari R.C. Davis dan The Fundamental of Top Management. Kepemimpinan sebagai kekuatan dinamika yang pokok yang mendorong, motivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Teori kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Di bawah ini contoh teori-teori kepemimpinan. Antara lain adalah teori sifat, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, teori humanistik, teori tukar-menukar, teori kepemimpinan romantis, dan kepemimpinan transformal karismatik. Oke, udah selesai ya. Oke, sekian aja untuk presentasi hari ini.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga beberapa kekurangan. Mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.